Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk materi tentang kalimat. Ya, setelah kita pahami apa itu kata dan pembentukannya, maka tataran pembahasan berikutnya di atas kata, yaitu kalimat. Nah, sebelum lebih jauh tentang kalimat, maka kita harus memahami dasar-dasar kalimat itu terlebih dahulu. Nah, ini mulai dari definisinya atau pengertian kalimat adalah satuan bahasa. Nah, jadi kalimat itu ya bahasa. Nah, ada yang kita ujarkan dan ada juga yang kita tuliskan. Ya, itu ada kalimat langsung dengan bahasa lisan atau kalimat tidak langsung dengan bahasa tulisan. Kadang ada juga kalimat langsung yang dituliskan, tentu itu ada teknik dan tulisannya yang berbeda. Nah, di dalam kalimat tentu ada hal-hal yang ingin disampaikan, yang ingin diberikan dari si penuturnya, yang kita sebut dengan pesan. Nah, jadi harus ada isi kalimatnya itu tentang apa, mau menyampaikan apa si penutur itu. Dan itu harus disampaikan secara jelas, lengkap. Itulah definisi kalimat. Nah, syarat kalimat tentu rangkaian dari beberapa kata. Kita sudah memahami apa itu kata. Nah, ada juga yang kalimat minor, ya, hanya sederhana bentuknya, bahkan hanya satu kata. Nah, tetapi yang bermain di situ adalah intonasi. Nah, syarat ini juga belum cukup, karena bisa jadi kumpulan atau rangkaian kata itu hanya berupa frase. Nah, oleh karena itu, kita lengkapi bahwa kalimat itu syaratnya dari beberapa kata itu ada yang sebagai subjek dan ada yang sebagai predikat. Nah, ini syarat minimalnya. Nah, jadi rangkaian kata itu tidak hanya seluruhnya sebagai subjek atau seluruhnya sebagai predikat, tapi harus ada yang subjek, ada yang predikat. Dan yang terakhir, sebuah kalimat itu harus ada pesan atau informasi yang jelas dan lengkap. Ya, jadi jangan sampai ada subjek predikat tetapi informasinya tidak lengkap atau kurang dari yang ada tersebut. Ya, sebagai contoh misalkan kakakku telah menjadi. Nah, itu sudah ada subjek dan predikat. Kakakku itu adalah sebagai subjek, telah menjadi sebagai predikat. Nah, tapi kalimatnya sekali lagi yang ini tidak jelas informasi yang diberikan, kurang lengkap. Ya, oleh karena itu perlu ditambahkan. Nah, ketiga syarat inilah yang harus kita pahami sehingga kita dapat membuat kalimat dengan baik. Oke, berikutnya adalah unsur-unsur fungsional di dalam kalimat. Itu ada yang sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, akan tetapi kelima unsur ini tidak harus muncul semua di dalam satu kalimat. Yang wajib ada adalah subjek predikat, intinya. Nah, yang lainnya itu bisa sebagai tambahan atau unsur yang melengkapi, menjelaskan dari unsur inti ini. Itu unsur-unsurnya. Nah, untuk apa memahami unsur-unsur fungsional tadi, SPOK tadi, tentu yang pertama kita akan bisa menganalisis kalimat efektif. Nah, Anda akan belajar ini kalimat efektif. Kalimat yang benar sesuai kaidah aturannya. Yang kedua, menentukan kalimat inti. Inti kalimat dari kalimat yang panjang, Anda sering baca buku, baca koran, kalimatnya panjang sekali, tentu ada inti kalimat. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, memahami unsur-unsurnya. Analisis pola kalimat, itu ya, yang subjek SPOK, SPO, SPPL itu pola-pola kalimat. Dan yang terakhir, menganalisis jenis kalimat. Nah, jadi dengan adanya kita pahami unsur-unsur kalimat, kita tahu jenis kalimatnya itu. Apakah kalimat tunggal, apakah kalimat majemuk setara, dan seterusnya. Nah, ini ada sebuah contoh.
ataupun problematika, ya. Dari kedua hal ini kita harus membandingkan kira-kira mana yang sudah dianggap sebagai kalimat berdasarkan definisi dan ciri-ciri yang tadi. Yang pertama ini permukiman padat penduduk yang berada di bantaran Kali Sungai Ciliwung, atau yang kedua ini pembangunan rusun mulai dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Nah, setelah kita pahami dan baca secara seksama dua hal ini, dua konstruksi kalimat ini, maka kita dapat menemukan bahwa yang sudah termasuk ke dalam kalimat adalah yang B ini. Itu yang kedua. Kenapa? Nah, ya karena dia sudah jelas ini unsur-unsur kalimatnya dan sudah ada unsur minimalnya, yaitu subjek predikat. Mana? Ini sebagai subjek. Ini predikatnya. Dan ini adalah objeknya. Sedangkan yang ini tidak ada. Ini semuanya adalah perluasan subjek. Kenapa perluasan subjek? Karena ada kata yang. Apabila ini ingin diperbaiki menjadi sebuah kalimat, maka kita bisa hilangkan atau buang yang gitu. Nah itu. Nah ini fungsi yang tadi 5 hal itu ya, subjek, predikat, objek, lengkap keterangan. Ini adalah penjelasannya. Ya, jadi ciri-ciri subjek seperti ini. Nah dari umumnya, kalau kata umumnya itu ya kecenderungan atau dominasinya itu kategorinya kata benda. Walaupun ada juga yang atau tidak harus kata benda, tapi minim sekali. Nah ini contohnya. Yang menandatangani surat itu adalah subjeknya, predikatnya adalah, nisbah adalah pelengkapnya. Dan ternyata ada juga subjek yang di belakang surat ini. Predikatnya mana ini? Ya, telah ditandatangani. Nah, itulah untuk menentukan mana subjek, mana bukan subjek. Ini Anda bisa mengujinya dengan syarat ini, ya, ciri. Ini yang kedua, predikat. Nah, jadi ini adalah ciri atau syaratnya. Sedangkan ini adalah contohnya. Ternyata predikat ada juga yang di depan subjek. Yang ini contohnya ada. Ya. Nah, kenapa bukan ada banyak? Karena banyak ini menjelaskan jumlah mahasiswanya atau frasenya. Ya. Nah, ada 10 masih, maka 10-nya di subjeknya. Nah, ini yang sering tertukar, mana objek, mana pelengkap, ternyata di sini. Ya, kelemahannya kita kurang bisa memahami ciri ataupun syarat objek itu. Nah, objek selalu berada di belakang kata kerja aktif transitif. Contohnya mana? Ini. Ini kata kerja aktif transitif. Nah, ketika aktif ininya dihilangkan, anaknya ia telah menghubungi. Nah, maka membutuhkan objek. Ya. Ini pun sama demikian. Ini predikatnya, aktif transitif. Dan objek itu bisa jadi subjek dalam kalimat pasif. Nah, tinggal dibalik. Anaknya telah ia hubungi. Kegetiran keluarganya dilukiskan tanpa. Nah, sementara unsur pelengkap itu tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat yang lainnya. Nah, persamaannya ia sama-sama berada di belakang predikat. Nah, ini ciri-cirinya nanti bisa Anda pahami. Mana yang menjadi pelengkap ini? 5 ruangan. 5 ruangan terdiri atas rumah. Nggak bisa. Ya. Nah, ini ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah kalimat bitransitif karena ada dua objek di belakang predikatnya. Ada juga mengatakan objek pelengkap. Ya. Tergantung kita menyepakatinya apa. Saya kira sama saja. Nah, yang menjadi persoalan ketika ininya dihilangkan dari kalimat ini. Maka tidak jelas, ayah mencarikan adik. Nggak bisa. Atau ayah mencarikan pekerjaan.
untuk siapa? Nah, jadi artinya kedua unsur ini harus muncul. Nah, itu yang unik. Ya. Jadi pelengkap bisa berada setelah predikat, nih, bisa juga berada setelah objek. Nih, katakan kan mereka keduanya sama-sama berada di belakang predikat. Itu. Yang terakhir adalah unsur keterangan. Nah, ya, jadi kalau keterangan mudah, dia ada konjungsi, ada preposisi ini di. Tapi ada juga yang tidak, betulnya. Ya, kemarin paman datang. Nah, kemarinnya itu adalah keterangan. Tergantung Anda melihatnya, atau posisinya bisa tidak diubah-ubah. Ketika dia posisinya diubah, tetap sebagai keterangan. Oke, itu. Saya kira ini paling mudah keterangan bentukannya. Kemudian jenis kalimat itu sudah ada di buku modulnya. Jadi tinggal Anda bandingkan lagi. Mulai dari kalimat deklaratif, kalimat berita ya diakhiri dengan tanda baca titik, kalimat imperatif, perintah untuk tanda bacanya ini, atau kalimat tanya tanda bacanya ini, ada kata-kata tanya 5W plus 1H di sini, atau ada partikel kah yang mengikuti. Kemudian ekslamatif ya, tadi predikatnya di depan subjek. Nih, predikatnya. Ini subjeknya. Nah, jenis kalimat lainnya itu bisa dilihat berdasarkan pola pembentukannya. Ada yang tunggal, ada yang majemuk. Tunggal ini hanya satu predikat. Nih, wajib mengikuti predikatnya. Majemuk itu ada dua predikat, ada dua klausa. Nih, satu, ini dua. Nah, itu ya. Jadi jenisnya, kalimat majemuk setara bertingkat campuran. Nanti silakan Anda pahami ketiga jenis kalimat majemuk ini. Nah, ini yang akan kita soroti, teman-teman, yaitu kalimat efektif. Kalimat yang benar, kemudian jelas, dapat menyampaikan apa yang pembicara atau penulis inginkan kepada pembacanya. Jadi tidak ada kesalahan persepsi. Itu maksudnya. Maksudnya gini, secara sederhana, apa yang saya katakan A, maka Anda harus menyimaknya atau memahaminya A juga. Tidak ada perbedaan. Nah, ini menjadi syarat-syarat dari kalimat efektif. Maka nanti dipahami dan diterapkan ya syarat ini. Nah, ini secara sederhana sudah saya buatkan contohnya. Nah, ini tidak efektif ya. Pembuatan laporan ini kami dibantu oleh asisten. Kenapa? Karena ada dua subjek. Nah, perbaikannya gimana? Kita bisa menghilangkan atau menambahkan koma nih. Atau menambahkan dalam di sini. Dalam pembuatan laporan ini, koma kami dibantu asisten. Gitu ya. Ini bagaimana? Ini juga salah. Ini harus kita pasifkan. Dari teknik kultur jaringan ini diperoleh. Oke. Yang ketiga, ini juga tidak efektif. Bagaimana pengefektifannya? Ini harus kita ubah susunannya. Ya, bukan surat itu saya sudah terima, tapi surat itu sudah saya terima. Sudahnya di sini. Kemudian ini tidak sejajar ya dengan yang predikat ini. Harusnya agenda hari ini membahas dan menilai biar sama ini, sama-sama verba. Tuh di sini. Yang ini anak yang berkacamata itu koma ini juga sinonim ya, tidak perlu dituliskan lagi karena sama. Sedangkan ini mahasiswa menunjukkan kecacauan, harap segera diganti. Nah, jadi yang diganti ini bukan cawannya. Ya, ini harus diubah atau ininya yang diubah. Oke, itulah gambarannya tentang kalimat efektif dan kalimat secara umum. Itu saja teman-teman yang dapat saya berikan. Kita cukupkan pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.